Selamat datang kembali di penelusuran sumber-sumber Anda. Oke, hari ini kita gali nih satu bagian menarik dari How to Talk to Anyone. Fokusnya itu, gimana cara bikin pesan suara keluar atau outgoing voicemail yang nggak cuma ya udah gitu aja, tapi benar-benar bisa bikin orang terkesan. Anda kan lagi cari cara praktis buat ningkatin komunikasi. Nah, pas banget nih, mari kita bedah. Tepat sekali ya. Seringkali kita lupa ya kalau pesan suara itu bisa jadi semacam etalase mini loh buat profesionalisme Anda. Kesan pertama gitu pas Anda nggak bisa angkat telepon. Nah, sumber yang Anda kasih ini menekankan banget pentingnya hal itu. Malah dikasih contoh konkret yang agak aneh sih. Bayangin aja pebisnis serius tapi pesan suaranya niru gaya musisi rock. 30 detik pula. Jelas itu ya aneh aja gitu. Wah, 30 detik ala musisi rock. Haha, saya nggak kebayang sih siapa yang mikir itu ide bagus buat kesan profesional ya. Jadi kalau gitu, apa nih intinya dari sumber ini? Biar pesan suara kita justru impresif? Kuncinya ada 3 nih. Nadanya ramah, isinya netral, dan yang paling krusial, sering banget dilupain. Harus selalu terbaru. Jangan anggap remeh kekuatan pesan yang terasa fresh gitu. Itu nunjukin kita peduli detail loh. Menarik. Ramah sama netral sih kayaknya cukup jelas ya. Tapi soal terbaru ini, seberapa sering sih kita mesti update biar efektif? Apa mingguan cukup atau gimana? Nah, ini dia nih bagian yang mungkin agak mengejutkan ya. Dan jadi inti sarannya buat benar-benar menguasai kesan pertama ini. Sumber ini nyaranin buat ganti setiap hari. Hah? Setiap hari? Iya, setiap hari. Kedengarannya mungkin agak repot ya, tapi ada alasan kuat di baliknya. Seefektif itu sih menurut sumbernya, emang orang beneran perhatiin ya? Justru itu intinya. Sumber ini ngutip studi, walaupun yang nggak detail di kutipan kita, yang nunjukin kalau penelpon itu secara sabsadar, secara nggak sadar gitu ya, nganggap orang yang ganti pesan suaranya tiap hari itu lebih cerdas, lebih terorganisir, pokoknya lebih oke lah kerjanya. Ini bukan cuma soal ngasih info baru, tapi lebih dalam lagi, ini soal memproyeksikan kompetensi. Semacam trik persepsi halus, tapi kuat banget buat bikin Anda kelihatan lebih unggul. Wow, itu perspektif yang menarik banget. Jadi bukan cuma informasi, tapi diam-diam bangun persepsi kompeten gitu ya. Kalau gitu, ada nggak sih format atau contoh praktis yang disaranin? Biar gampang gitu diterapin tiap hari? Ada. Dan formatnya sengaja dibikin biar cepet dan gampang diubah. Contohnya gini, halo, ini nama Anda. Hari ini sebut hari dan tanggal, saya lagi aktivitas lokasi singkat, misal rapat seharian atau di luar kantor survei, sampai kira-kira perkiraan waktu, misal jam 5 sore. Silakan tinggalkan pesan ya, nanti saya hubungi kembali secepatnya. Singkat, informatif, dan yang penting ngasih ekspektasi yang jelas ke penelpon. Oke, template itu pasti ngebantu banget ya biar orang tahu kapan bisa dihubungin lagi. Jadi nggak nunggu-nunggu nggak jelas. Itu aja udah bagus. Tapi soal isinya nih, selain info itu, ada nggak sih jebakan lain yang perlu dihindari biar pesan kita tetap efektif, nggak malah nyebelin gitu? Poin bagus. Satu hal penting lainnya yang ditekankan itu, bikin tetap singkat dan langsung ke intinya. Sumber ini ngasih contoh lain yang kurang oke. Seorang pembicara publik yang kayaknya ngerasa perlu gitu nyisipin pemikiran hari ini atau kutipan motivasi versinya dia. Coba bayangin, Anda nelpon buat urusan penting, malah disuruh dengerin itu dulu. Kan ganggu banget ya, kesannya buang-buang waktu penelpon. Bisa kebayang sih, jadi hindari ceramah mini atau konten tambahan yang gak relevan sama tujuan voicemail itu sendiri ya. Fokus ke info penting aja. Siapa kita, kenapa nggak bisa jawab, kapan bisa dihubungin lagi. Apakah sumber ini secara eksplisit ngehubungin update harian sama singkatnya pesan ini dengan tujuan membuat terkesan tadi? Secara nggak langsung, iya. Jadi gini, dengan update tiap hari, pakai format singkat itu, Anda kan secara konsisten nunjukin kalau Anda terorganisir, terus menghargai waktu orang lain, dan proaktif dalam komunikasi. Nah, kombinasi inilah yang nyiptain kesan profesionalisme dan keandalan yang kuat, yang akhirnya bikin orang terkesan bukan karena gaya heboh, tapi ya karena efisiensi dan perhatian ke detail itu tadi.
Oke. Jadi rangkumannya jelas ya. Kalau bisa, perbarui pesan suara Anda setiap hari. Pakai format yang singkat dan informatif, jaga nada tetap ramah dan profesional. Ini cara yang kelihatannya simple, tapi dampaknya bisa besar buat ninggalin kesan positif, bahkan pas kita lagi nggak bisa angkat telepon. Tepat sekali. Dan sebagai penutupnya, mungkin ada satu pemikiran buat Anda eksplorasi lebih lanjut dari sini. Gimana kalau pesan suara harian Anda itu, selain informatif dan singkat, juga bisa dirancang buat secara, ya, sangat halus gitu, mencerminkan sentuhan personal atau brand profesional Anda. Tentunya bukan kayak contoh musisi rock tadi ya, tapi sesuatu yang unik tapi tetap profesional. Mungkin nggak sih, ada cara nambahin sedikit karakter tanpa ngelanggar aturan utama tadi? Sesuatu buat direnungkan aja.